Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Neira dengan NIM 061 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen LAN dan VLAN. Sebelumnya kita harus tahu apa itu LAN dan VLAN. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, adalah sebuah jaringan yang mencakup wilayah lokal saja. Cara kerja LAN dengan memberikan data melalui kabel yang terhubung dengan komputer lain atau server. Penggunaan LAN biasanya mencakup antar ruangan, gedung, atau bangunan. Selanjutnya ada VLAN atau Virtual LAN adalah sebuah protokol yang dapat memungkinkan pemiliknya untuk membuat beberapa jaringan pada satu segmen yang sama. Singkatnya, VLAN merupakan protokol yang berguna untuk membuat beberapa jaringan pada sebuah switch. Sedangkan perbedaan yang paling utama terletak pada sisi model jaringan LAN, karena VLAN adalah bentuk jaringan yang sama dengan LAN, namun tidak bergantung pada letak atau fisik dari workstation. Sedangkan dari segi keamanan, LAN memungkinkan data tersebar ke semua jaringan yang tersedia. Hal tersebut menyebabkan rentannya data keluar dan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan VLAN mengkonfigurasi setiap port switch dalam satu segmen. Port yang berada dalam cakupan VLAN dapat saling berkomunikasi secara langsung. Namun, port yang berbeda di luarnya tidak bisa karena VLAN tidak meneruskan atau mengizinkannya. Selanjutnya, langsung saja kita simulasi setting di GAN S3. Oke, selanjutnya kita langsung ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini akan mengimplementasikan jaringan LAN yang pertama dan VLAN seperti skema jaringan pada di bawah ini. Nah, di sebuah perusahaan memiliki dua departemen dan memiliki dua ruangan. Di setiap ruangan terdapat komputer finance dan HRD yang segmen networknya berbeda. Nah, finance memiliki network dengan IP seperti tersebut dan gateway tersebut, lalu HRD memiliki network tersebut dengan gateway tersebut. IP tersebut disewakan oleh router menggunakan DHCP server. Nah, langsung aja kita ke settingnya. Di sini di GAN S3 kita buat topologi seperti ini dengan R pusat yang terhubung dengan dua switch R1 menggunakan dua kabel yang akan di bridge ke komputer di bawahnya, seperti itu. Sudah topologinya seperti itu, ada R pusat, PC dummy, switch R1, switch R ruang 2, finance 1, HRD 1, finance 2, HRD 2. Oke, yang pertama kita akan setting di PC dummy-nya. Kita ke PC dummy. Nah, ini di PC dummy kita settingnya ke Winbox. Lalu di sini connect. Yang pertama kita atur bridge-nya dulu. Nah, di sini ada BR di bridge-nya. Ini ada BR Finance dan BR HRD. Lalu yang anggotanya ada di BR Finance ada Ether 1 dan Ether 3, di BR HRD ada Ether 2 dan Ether 4. Selanjutnya kita atur IP address-nya untuk setting gateway-nya. Yang pertama ini di sini ada 192.168.1.254/24 itu untuk interface-nya BR Finance. Lalu 192.168.2.254/24 itu untuk interface HRD. Nah, selanjutnya kita ke setting DHCP servernya. Untuk DHCP yang pertama setting DHCP setup. Lalu di sini sudah ada name-nya di sini ya. Ada DHCP 1 dengan BR Finance-nya ini waktunya 3 hari sewanya. Lalu DHCP 2 dengan BR HRD waktu sewanya juga 3 hari. Nah, oke. Selanjutnya di DNS-nya ini juga waktu atur DNS kita pakainya 8.8.8.8. Oke,
Selanjutnya kita ke Finance 1 untuk mengatur switch ruangan satunya. Kita ke Finance 1. Nah, sama kita atur di Winbox-nya, connect. Nah, kita atur bridge-nya. Di sini bridge-nya sama, ada BR Finance sama BR HRD. Lalu ke portnya Ether 1 dan Ether 3 itu BR Finance bridge-nya. Lalu Ether 2 dan Ether 4 itu ke HRD. Nah, di sini tuh Ether BR Finance-nya itu menyambungkan Ether 1 dan Ether 3, lalu BR HRD menyambungkan Ether 3 dan Ether 4. Oke, selanjutnya kita ke Finance 2. Nah, kita ke Finance 2 untuk mengatur router switch ruangan 2 di Finance 2. Sama, kita ke Winbox-nya, lalu connect. Nah, kita atur bridge-nya. Di sini bridge-nya ada BR Finance dan BR HRD, sama ya. Lalu di port juga sama, anggotanya di BR Finance itu ada Ether 1 dan Ether 3. Di BR HRD ada Ether 2 dan Ether 4. Oke, sudah. Setelah itu kita coba ping di Finance 1. Apakah sudah mendapatkan IP yang cocok? Kita IP config. IP config. Nah, sesuai tadi kita udah mengatur ininya, IP-nya dapat 10. Lalu kita coba di HRD 1. Di HRD 1 kita lihat IP config sama, sini IP-nya juga berarti 10. Lalu kita ke di ruang 2, di switch 2. Kita ke Finance 2. Apakah udah dapet IP config? Ini udah ada. Lalu ke HRD 2. Kita coba. Di sini kita IP config. Nah, udah mendapatkan 2.9 IP-nya. Dan sekian yang LAN-nya. Oke, selanjutnya kita akan setting VLAN-nya. Nah, di sini udah diganti. Jadi seakan-akan secara virtual ada 2 kabel, tapi secara fisik ada 1 kabel. Di sini menjadi 1 kabel. Nah, yang pertama kita langsung saja setting ke si dummy-nya. Ntar kita ke Winbox. Ini kita connect. Yang pertama kita Winbox. Ini MAC address-nya, lalu kita connect. Nah, yang pertama kita ke interfaces-nya. Nah, di sini kita menambahkan ini VLAN. Di Ether 1 ada VLAN 100 Finance 1, lalu VLAN 200 HRD 1. Yang di Ether 2 VLAN 100 Finance 2 dan VLAN 200 HRD 2. Ini ID-nya 200, ID-nya 200, ID-nya 100, ID-nya 100. Selanjutnya mengatur di bridge-nya. Nah, di sini bridge-nya ada
BR Finance sama BR HRD. Lalu anggotanya di BR Finance itu ada Finance 100 Finance 1 dan Finance 100 Finance 2. Lalu di BR HRD ada Finance 200 HRD 1 dan Finance 200 HRD 2. Selanjutnya mengatur IP-nya untuk setting gateway ya. Nah, di sini dimasukkan IP 192.168.1.254 itu untuk BR Finance, lalu yang 192.168.2.254 itu BR HRD-nya. Oke. Selanjutnya atur DHCP, IP DHCP-nya, DHCP server, lalu ke DHCP setup. Di sini kita ke BR Finance, next. Nah, di sininya kita ganti sampai 20 saja. 20. Lalu next. Oke. Lalu selanjutnya ke BR HRD, next. Ininya juga ganti 20 biar beda dari yang tadi yang di LAN. Lalu next. Oke. Lalu kita akan setting switch ruang 1 di Finance 1. Nah, sama. Di sini kita ke sini, lalu kita konekkan. Nah, yang pertama kita sama juga akan membuat interface. Lalu kita add VLAN 100. Ini 100 Finance 1, ID-nya 100, Ether. Oke, apply. Oke. Lalu sini VLAN 200 HRD 1. Lalu ininya 200. Udah. Lalu kita ke bridge. Nah, ini BR Finance, lalu BR HRD, lalu anggotanya ini tambah lalu VLAN Finance 1, BR Finance Play, oke. Lalu tambah lagi VLAN 200 HRD, BR HRD. Oke. Lalu Ether 3 ini punya Finance. Lalu Ether 4 ini punya ARD. Sudah, selanjutnya kita pindah switch kedua di Finance 2. Kita
Kita buka Winbox MikroTik-nya. Nah, kita ke interface dulu. Kita tambahkan VLAN-nya. Lalu di VLAN 1 ini VLAN 100, VNAND 2, lalu ini 100, itu di Ether 1. Oke, lagi kita tambahkan VLAN 200 HRD 2, ini 200. Oke, kita apply. Selanjutnya ke bridge. Nah, ini Anda tambahkan BR Finance dan BR HRD. Lalu portnya ini kita hapus dulu. Anggotanya ini, bentar, maaf. Lalu ini mau VLAN Finance 1 berfinance apply. Oke, lalu Ether 3 itu juga punya finance. Lalu ini HRD 2 milik HRD. Lalu Ether 4 juga milik HRD. Sudah. Nah, jika sudah selesai menyeting, kita coba cek IP yang didapatkan di PC-nya. Kita cek di VNAND 1, IP config. Nah, ini dapat address ya, sudah dapat IP address 1.9. Oke, selanjutnya ke HRD 1. Kita coba lihat apakah udah mendapatkan IP. Nah, lihat ini IP config-nya. 2.8. Iya. Selanjutnya, nah oke, jadi kesimpulannya dengan VLAN dapat mendapatkan IP dari router pusat berdasarkan segmennya, walaupun dia secara logikanya ada dua kabel, tapi di situ virtualisasinya jadi satu kabel. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.